Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita berjumpa lagi untuk membahas materi pelajaran tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sehat semua, anak-anak? Alhamdulillah ya. Kemudian ini nanti sama kalian nanti absen, kalian checklist, kalian buat checklist di situ yang mengikuti pembelajaran untuk kali ini. Anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita tundukkan kepala sejenak ke hadirat Ilahi Robbi. Semoga apa yang akan kita lakukan hari ini, saat ini khususnya pada pembelajaran IPA, kalian bisa mengikuti dengan baik sehingga ini menjadi bekal untuk kehidupan kalian yang akan datang ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita mulai ya anak-anak. Semoga kalian semuanya sehat, kalian berbahagia ya. Tidak mengalami gangguan apapun untuk pembelajaran kali ini. Di sini Bu Tintin akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kalau usaha ini yang lalu kalian sudah dijelaskan oleh Pak Karjo tentang diet dan usaha yang lalu. Tapi ini paling tidak kita akan mengulang biar kalian lebih jelas lagi ya anak-anak. Kemudian ini coba kalian perhatikan. Di sini anak-anak ada usaha. Usaha di situ kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian perhatikan di sana, ini adalah seseorang yang melakukan usaha. Kita lihat pada gambar ini adalah usaha mendorong gerobak ya anak-anak ya. Kemudian kita lihat doronglah tembok sekuat tenaga. Kemudian apakah mendorong tembok itu merupakan contoh penerapan usaha menurut IPA? Ya. Tugas pembelajaran kali ini adalah memahami konsep usaha dan daya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar dapat memahami konsep tersebut, maka kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebenarnya sudah dijelaskan Pak Karjo anak-anak. Bu Tintin hanya mengulang sebentar ya ini ya. Pada halaman 77, kalian lihat pada halaman 77, lihat pada buku kalian. Nah, di sana perhatikan pernyataan di situ. Ada beberapa contoh pernyataan. Nah, di situ termasuk usaha atau bukan. Nah, sekarang kita lihat. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Maka itu termasuk usaha. Nah, kemudian yang kedua, mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Maka ini juga termasuk usaha anak-anak. Kemudian yang ketiga, Salma mendorong kereta belanja dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah, bagaimana anak-anak kalau seperti ini? Ya, ini berarti bukan usaha, ya, karena kembali lagi tadi. Salma mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Terus sekarang yang keempat, Cici menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur itu pecah. Maka ini bukan usaha. Ya. Kemudian yang paling bawah, balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter, maka itu termasuk usaha. Ya. Terus sekarang lihat di sini anak-anakku, penting untuk diingat. Dikatakan sebuah usaha jika
terjadi perpindahan pada benda yang diberi gaya. Ya, perpindahannya tadi adalah meter tadi, gayanya adalah Newton tadi, F tadi. Ya. Kemudian siapa yang mau tanya? Langsung saja ya anak-anak. Usaha. Ya. Ini adalah semakin besar gaya yang diberikan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi intinya semakin besar gaya yang diberikan untuk memindahkan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Kemudian ini anak-anak, semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Ya, jadi semakin besar gaya, usaha juga semakin besar. Semakin besar perpindahan benda, usaha juga besar. Terus di sini, sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha B ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda F. Dan besar perpindahan ini adalah delta S. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya usaha W ditentukan oleh besarnya gaya yang diberikan pada benda dan besar perpindahannya adalah delta S. Nah, sekarang, sehingga rumus usaha di sini kemarin sudah W sama dengan F kali delta S. Ya. Dengan B itu adalah usaha, F-nya adalah gaya, terus delta S adalah perpindahan meter. Usaha ini adalah joule, gaya adalah Newton, perpindahan itu adalah meter. Kemudian kita lihat halaman 78 anak-anak, 78, 79. Di situ coba perhatikan. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Nah, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Maka di situ kalian lihat diketahui Lani berapa tadi? F Lani 100 Newton. F Siti 400 Newton. Kemudian perpindahan Lani 10 meter, perpindahan Siti 40 meter. Maka di sana yang ditanyakan adalah W Lani dan W Siti. W tadi apa anak-anak? W tadi apa di situ? Biar kalian jelas ini. W itu adalah usaha, F-nya adalah gaya, delta S adalah perpindahan. Maka di sini W-nya berapa? Nah, di situ W-nya rumusnya adalah W sama dengan F kali delta S. Maka di situ W Lani adalah 1000 Joule, kemudian W Siti adalah 16.000 Joule. Ya. Kemudian yang kedua, di sini kalian lihat, kalau ini ada latihan seperti ini, Beni mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah 20 cm. Usaha yang dilakukan Beni adalah, nah ini adalah contoh-contoh latihan soal. Yang keempat, 5. Nah, ini kita lihat. Kembali ke contoh Lani. Nah, di sini anak-anak, coba perhatikan. Ini nanti kalian lihat saja ini ya. Nanti kalian lihat, kalian coba untuk kerjakan di situ. Ya, ada soal. Ya, di situ nanti kalian coba kerjakan sendiri. Udah ya.
Kemudian ada 5 soal nanti. Ya. Hasil pemahaman di sini kembali ke contoh Lani dan Siti. Siapakah yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Laju energi atau daya P adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha dengan selang waktunya secara matematis. Maka rumus daya adalah P sama dengan V per T. P ini adalah daya, satuannya adalah watt, kemudian V ini adalah usaha atau joule, kemudian ini T adalah waktu atau sekon. Ya, rumus daya. Kalau rumus usaha tadi apa anak-anak? Nah, lihat tadi rumus usaha, kalian ulang dulu. Usaha adalah V sama dengan F kali delta S, sedangkan kalau daya, nah, ini adalah P sama dengan V per T. Kemudian ini kita lihat. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 joule dalam waktu 10 sekon. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 joule dalam waktu 40 sekon. Berapa daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Maka di sini diketahui W Lani, W Siti tadi sudah ya. Kemudian waktunya kalau Lani 10 sekon, Siti 40 sekon. Berarti ini ditanyakan apa tadi? P adalah daya tadi. Maka jawabnya adalah V per T. Nah, maka di situ P Lani adalah 1000 kali 10 sekon, maka ini adalah 100 watt. Sedangkan Siti adalah 400 watts. Gampang ya anak-anak ya. Nah, nanti kalian bisa mengulang lagi. Kemudian kita selesaikan ini. Nanti kalian coba selesaikan di situ ya. Benny mendorong kereta belanja dengan gaya sebesar 250 Newton sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan untuk mendorong kereta adalah 50 sekon. Nanti ini coba kalian kerjakan latihan ini ya. Kemudian gaya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanja. Sekarang kalian lihat. Diketahui F-nya 250, delta S-nya 50, T-nya adalah 50 sekon. Maka yang ditanya adalah W dan P. Dua kan tadi anak-anak coba lihat. Nah, besarnya usaha dan besarnya daya yang dilakukan oleh Benny. Nah, di situ rumus W adalah F kali delta S, berarti 250 kali 50 ya, adalah 12.500 joule. Kemudian usahanya, dayanya P sama dengan W kali V per T, maka di situ adalah 250 watts. Jelas? Ya. Sudah pahami? Ya. Kemudian kita lihat ya, itu adalah usaha dan daya. Itu adalah usaha dan daya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan bagaimana hubungan antara usaha yang dilakukan ya, waktu yang diperlukan, kemudian untuk melakukan usaha. Nah, di situ laju energi berbanding titik-titik terhadap usaha dan berbanding titik-titik terhadap waktu. Semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan usaha, maka semakin titik-titik energi yang dikeluarkan.
Semakin besar usaha yang dilakukan, energi yang dibutuhkan semakin titik-titik. Nah, ini. Kalian lihat. Laju energi, maaf ya. Laju energi anak-anak ini. Laju energi berbanding lurus terhadap usaha. Ya, berbanding lurus terhadap usaha. Dan berbanding terbalik terhadap waktu. Kemudian semakin lama waktu yang digunakan untuk melakukan usaha, maka semakin kecil energi yang dikeluarkan. Semakin besar usaha yang dilakukan, maka energi yang dibutuhkan semakin besar. Ya, itu adalah antara usaha dan daya. Terus kita lihat, jika menarik gerobak pelan-pelan, maka energi yang dibutuhkan adalah banyak atau sedikit anak-anak? Adalah sedikit. Tetapi jika kita mendorong gerobak sampai sejauh 10 km, maka energi yang digunakan ini adalah banyak. Jelas? Jelas di sini? Ya, terus. Kesimpulannya bisa dilakukan seperti ini. Maka rumus usaha tadi V kali delta S. Rumus kelajuan energi atau daya itu adalah V per T. Maka P ini, daya ini sama dengan F kali delta S per T. Ya, jadi laju energi ini bisa V kali V dibagi T waktu, kemudian kalau di sana ada delta jarak ini, kepindahan ini, maka ini bisa F kali delta S per T. Nah, sekarang kita lihat langsung masuk. Itu tadi Bu Tini hanya mengulang yang lalu kalian sudah dijelaskan sama Pak Karjo ya. Nah, ini kita masuk pada pesawat sederhana. Di halaman 80 anak-anak, kalian lihat di halaman 80. Nah, ini ada hasil diskusi. Kalian lihat. Nah, di situ pada hasil diskusi lakukan pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Nah, menurut pendapatmu, aktivitas-aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau tangan saja. Di situ anak-anak, coba lihat. Kalau kita memotong kertas, maka kita gunakan untuk mudah alat pemotong kertas. Kalau menggunting rumput, kita gunakan gunting. Kalau memotong daging, tentunya pakai pisau ya ini ya. Kalau mencabut paku, pakai catot. Kalau mengerak bendera, pakai katrol. Sekarang coba saja. Kamu mencabut paku pakai tangan. Susah kan? Sama memotong daging pakai tangan. Ini juga susah. Maka ini adalah alat bantu yang digunakan di situ anak-anak. Nah, menurut pendapatmu, aktivitas-aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan menggunakan alat bantu atau dengan tangan saja? Jelas ya, dengan alat bantu ya anak-anak ya. Kemudian, jadi pesawat sederhana ini digunakan agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Tadi itu termasuk pesawat sederhana. Macam-macam pesawat sederhana ini adalah katrol, kemudian roda berporos, kemudian bidang miring, kemudian ada pengungkit. Ya, sekarang kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada katrol anak-anak. Nah, katrol ini coba lihat-lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh katrol. Ini adalah pada saat ini menimba air. Nah, pada saat menimba air ini adalah katrol ini. Ya. Kemudian yang kedua ini mengibarkan bendera. Ini menggunakan katrol. Ini juga sama. Ini under konstruksi. Ya, masih dalam perbaikan ini sama. Ini adalah semua katrol. Di sini Ayu bertanya, silakan bertanya tentang peralatan yang menggunakan katrol tadi. Nah,
Langsung kita lihat di sini. Apa beda ketiga katrol ini anak-anak? Coba perhatikan. Ini namanya yang nomor 1 adalah katrol tetap seperti tadi ya, mengambil air di sumur tadi. Kemudian yang kedua adalah katrol bebas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah katrol majemuk. Nah, kamu bisa melihat gambar yang ada di sana. Bedanya antara katrol tetap dengan katrol bebas, kemudian katrol majemuk. Terus anak-anak, ini adalah katrol tetap. Katrol tetap itu apabila tali yang terhubung ditarik ke bawah. Jadi ini kalau ditarik ke bawah begini, maka otomatis ya, timba yang berisi air akan terkerek ke atas. Jadi kalau kita menimba itu kan kita menurunkan tali ini ya anak-anak. Nah, pada saat kita menurunkan tali, ini akan naik ke atas. Ya, ini akan naik ke atas ini. Ya. Nah, ini VK ini sama dengan VB. Ya, ini adalah coba keuntungan mekanis katrol tetap ini sama dengan 1. Jadi ini ditarik ke bawah, ini adalah naik ke atas. Ya, ini adalah lengan, ini adalah beban. Karena apa? Gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban ini sama. Ya, ini namanya adalah katrol tetap atau keuntungan mekanis katrol tetap itu sama dengan 1. Jadi ini, ya, ini ke bawah, ya, ini adalah gaya kuasanya sama dengan gaya beban. Gaya kuasa itu untuk menarik, gaya beban ini yang dinaikkan. Jelas? Kemudian yang kedua ada katrol bebas anak-anak. Nah, ini pada katrol bebas, coba perhatikan. Nah, katrol bebas ini berfungsi untuk melipatkan gaya. Sehingga gaya pada kuasa menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Jadi lihat ini ya. Ini adalah bebannya. Ya, ini adalah gaya beban. Ini gaya kuasa ini naik ke atas ya. Gaya kuasa ini separuh dari gaya beban. Ini kalau katrol bebas. Nah, ini separuh dari gaya beban. Maka di sini keuntungan mekanisnya ini adalah 2. Keuntungan mekanis dari katrol bebas ada 2, di mana gaya kuasa adalah 1. Gaya kuasanya adalah 1. Nah, untuk mengangkat 2N maka ini adalah setengah FB atau ini adalah keuntungan mekanisnya adalah 2 untuk katrol bebas. Kemudian ini adalah katrol majemuk anak-anak. Nah, pada katrol majemuk ini merupakan gabungan katrol tetap dan katrol bebas untuk mengangkat benda-benda berat pada dunia industri. Keuntungan mekanisnya katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Nah, ini adalah FK ya. Kuasa ini adalah beban ya. Nah, di sini gaya beban. Ini adalah gaya beban di sini. FK ini sama dengan setengah gaya beban. Karena ini gabungan katrol, ini di dalamnya masih ada 2 ini. Ini adalah yang tadi, Nah, yang sebelumnya apa ini? Nah, bebas. Antara bebas dengan tunggal itu tadi ya disebut sebagai katrol majemuk. Ya. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat badan. Ya. Terus kita lihat di sini keuntungan mekanis itu adalah atau KM adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana ini menggandakan gaya. Ya. Kalau tadi sumur tadi kita kan hanya 1, maka itu keuntungan mekanisnya 1. Kemudian kalau katrol majemuk tadi adalah gabungan dari katrol tunggal dengan katrol bebas tadi.
Sedangkan kalau tolak bebas tadi kan 2, maka keuntungan mekanisnya ada 2. Terus cara menghitung keuntungan mekanis adalah dengan menghitung besar perbandingan gaya beban dengan gaya kuasa. Maka rumus KM keuntungan mekanis adalah FB dibagi FK, gaya beban dibagi gaya kuasa. Contoh soal ini. Sebuah benda yang beratnya 200 Newton diangkat menggunakan katrol bebas. Gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah, ya ini beratnya ya adalah 200 Newton. KM-nya 2. Ya, sekarang kemudian ditanya, ya, katrol bebas kan keuntungan mekanisnya tadi 2 ya nak ya. Kemudian ditanya FK-nya, maka FK-nya di situ sama dengan KM yang ditanyakan gaya yang diperlukan untuk mengangkut beban. Berarti yang ditanyakan adalah gaya kuasa ya karena berarti di situ FK sama dengan FB dibagi KM. Maka 200 dibagi 2, maka gaya kuasanya adalah 100 Newton. Ya, pahami dulu di situ. Ya. Jelas anak-anak? Terus, sekarang kita lihat roda berporos. Sebutkan contoh dari roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini anak-anak, ada sepeda, ada mobil, ada motor. Nah, ini ada kursi roda, kemudian apa ini anak-anak, apa ya ini ya namanya, sepatu roda ya. Ini ada sepatu roda. Kemudian apa keuntungan roda berporos? Roda sepeda, sepeda motor, mobil, kursi, roda dan sepatu roda menerapkan prinsip roda berporos. Tujuannya adalah untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Ini tadi pesawat sederhana, macamnya apa saja, keuntungannya apa saja. Nah, inilah kita bersyukur bahwa di antara kita ya manusia ini mampu menemukan macam-macam pesawat sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita lihat ada bidang miring anak-anak. Nah, ini adalah bidang miring. Tadi roda berporos tahu ya. Ini ada tangga, ada paku, ada peso. Ya. Sekarang ini adalah bidang miring. Nah, bidang miring ini merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Keuntungan mekanisnya sama dengan KM, ya KM sama dengan FB dibagi FK atau KM sama dengan L ini, ya ini ketinggian ini dibagi H. Ini adalah panjang ini ya, panjang ini adalah L dibagi H ketinggian. Coba pahami dulu untuk bidang miring. Ya. Ya, pahami dulu. Sudah? Nah, terus kita lanjut. Ini keuntungan mekanis ini sudah ya. L ini adalah panjang bidang miring.
Kemudian hanya tadi adalah tinggi bidang miring. Ya. Terus anak-anak, ini ada bidang miring yang lain. Apakah skrup merupakan salah satu bidang miring? Ya, kita lihat untuk mengetahuinya. Kita lihat halaman 85. Lihat kembali ke halaman 5. Di halaman 85 itu ada paku besar, ada kertas berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ini. Di situ berdasarkan hasil pengamatanmu, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan bidang miring. Kamu lihat di sana, paku besar di atas kertas segitiga. Nah, kemudian gulunglah paku tersebut hingga mencapai ujung kertas. Amati bentuk kertas pada bagian sisi gulungan. Nah, ini bagian bidang miring ya, yang dililitkan pada sebuah paku ini akan membentuk pola ulir seperti pada skrup. Iya enggak, Nak? Nah, ini kan diuntir-untir gitu kan, dibulirkan di situ kan kertasnya ya di situ ya. Nah, ini ulir yang melingkar pada skrup ini memudahkan mengaitkan benda secara kuat. Ulir pada skrup tersebut merupakan penggambaran dari bidang miring yang digulung mengelilingi besi. Ya, bisa kalian pahami, bayangkan. Nah, sekarang ini tangga. Tangga ini memudahkan seseorang untuk mencapai lantai atas. Mana tangga yang lebih mudah digunakan? Manakah yang memerlukan banyak usaha? Keuntungan mekanis lebih besar yang tangga A atau tangga B. Keuntungan mekanis pada bidang miring dapat dilakukan dengan membandingkan besarnya panjang bidang miring dengan ketinggian bidang miring. Ini ini adalah panjang bidang miring, ketinggian ini di sini, ketinggian bidang miring. Nah, sekarang lihat. Kemudian kita membahas, ini dulu kamu sudah jelaskan tadi ya. Nah, ini keuntungan mekanis A dan B tadi ya, dapat dilakukan dengan membandingkan panjang, ini adalah bidang miring. Nah, ini ketinggiannya. Nah, ini sama di situ. Ya. Terus sekarang kita lihat pengungkit anak-anak. Silahkan kamu menggunting kertas yang tidak terpakai. Kemudian amati gunting tersebut dan tunjukkan mana bagian yang berfungsi sebagai titik tumpu, lengan beban, lengan kuasa. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini gunting. Lengan bebannya adalah guntingnya itu. Ini tengah ini adalah titik tumpu. Yang ini adalah lengan kuasa. Ini pengungkit jenis yang pertama. Titik tumpunya ada di tengah. Titik tumpu ada di tengah. Kemudian kita lihat pengungkit selanjutnya. Tentukan titik tumpu, lengan beban, lengan kuasa dari alat-alat berikut ini. Dan tentukan pengungkit jenis mana. Nah, ini sekarang kita lihat anak-anak. Ada beberapa, ada sekop, ada pinset, jungkit, pembuka botol, orang membawa koper. Nah, ini sekarang sekop, kalian lihat, lengan beban, ini pada ujung, ya kan? Nah, ini adalah lengan kuasa, dan ini adalah titik tumpu. Titik tumpunya ada di bawah. Yang di tengah ini adalah lengan kuasa. Ya. Kalau yang di tengah ini adalah lengan kuasa, maka ini adalah jenis yang ketiga. Tetapi kalau tadi yang tengah tadi gunting tadi ya, titik tumpu, maka ini adalah jenis yang pertama. Selesai, Nak? Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah jenis ketiga.
Terus kita lihat yang selanjutnya, ini adalah pinset. Nah, titik tumpu ada di atas, kemudian ini lengan kuasa ada di tengah, maka ini lengan beban ada di bawah, maka ini adalah jenis yang ketiga. Nah, ini jenis yang ketiga. Gunting tadi lengan kuasa ada di tengah ya anak-anak. Maka ini jenis ketiga, sama pinset lengan kuasanya ada di tengah. Maka ini adalah jenis yang ketiga. Kemudian kita lihat yang di sini, ini ada jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit ini lengan kuasanya ada di sebelah pinggir itu, tengahnya ini adalah titik tumpu, di bawahnya adalah lengan beban. Nah, maka ini adalah jenis pertama. Jelas ya? Kalau yang dilihat yang tengah gitu. Kalau yang di tengah itu titik tumpu tadi jenis pertama. Kalau yang sebelumnya tadi gunting tadi, yang di tengah lengan kuasa itu adalah jenis ketiga. Kemudian, nah ini sudah ya. Terus ini anak-anak, nah, ini pembuka botol. Titik tumpu ada di sana. Lengan beban ada di tengah. Lengan kuasa ada di bawah, maka ini jenis yang kedua. Jelas ya? Kalau yang tengah ini adalah lengan beban, ya, ini adalah jenis yang kedua. Ya. Terus sekarang anak-anak membawa tas. Lengan kuasanya ada di lengan. Titik tumpunya itu ada di tangan, lengan bebannya ada di tas itu, maka ini adalah jenis yang pertama. Jelas kan tadi? Ya, yang tengah tadi titik tumpu jenis yang pertama. Ya. Kemudian manfaat pengungkit ini dapat memudahkan usaha dengan menggandakan gaya usaha dan mengubah arah gaya. Keuntungan mekanis pengungkit dihitung dengan cara membagi panjang lengan kuasa dengan lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa di situ. Nah, jadi keuntungan mekanis adalah membagi lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Lengan kuasa apa? Lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya kuasa. Sedangkan panjang lengan ini adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerjanya gaya beban. Nah, ini titik bekerja sampai gaya kuasa itu lengan kuasa, ya. Kemudian kalau lengan beban, titik tumpuan sampai dengan titik bekerjanya gaya beban. Karena syarat keseimbangan tuas adalah gaya beban kali LB ya, sama dengan FK kali LK, dan KM ini sama dengan VB per FK, maka KM sama dengan LK per LB. KM keuntungan mekanis, FB adalah gaya beban, FK gaya kuasa. Nah, sekarang LK itu adalah lengan kuasa, LB adalah lengan beban. Ya, maka KM sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, ini titik tumpuan di tengah ya, 1, 2, 3, 4. Ini FK. Ini FB-nya, ini LB, yang 4 itu adalah LK. Nah, ini, nah, sekarang kita lihat halaman 87. Di halaman 87, menurut kamu, apakah pengungkit jenis ketiga dapat membuat gaya kuasa yang digunakan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil dari gaya bebannya? Nah, ini jelaskan di sini.
Oh, di sini. Nah, ini contohnya adalah apa tadi? Ya, dapat, ya kan? Ya, dapat. Nah, penjelasannya, terutama jika gaya kuasa yang diberikan letaknya lebih dekat kepada beban daripada tumpuan. Nah, ini kalian lihat ini. Ya. Terus lihat halaman 87. Nah, Benny dan ayahnya sedang bermain jungkat-jungkit di taman. Ketika tumpuan di tengah jungkat-jungkit, Benny tidak dapat mengangkat ayahnya. Bagaimana caranya agar Benny dan ayahnya dapat berjungkat-jungkit? Nah, ini biasa kalian lakukan kan anak-anak? Nah, ini ayah Benny harus duduknya lebih dekat dengan titik tumpu daripada Benny ke titik tumpu. Nanti bisa naik ini. Nah, ini kalian lihat. Ya, lebih dekat ke titik tumpu ayahnya karena lebih berat ayahnya kan di situ. Terus 8889. Nah, ini. Ya, ini kita lewati aja. Makanya kesimpulan di sini langsung saja, keseimbangan pengungkit sangat dipengaruhi oleh besar gaya kuasa dan gaya beban serta panjang lengan kuasa dan lengan beban. Nah, ini. Selanjutnya, mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumah. Nah, itu ada gunting, ada staples, ada pembuka botol, ada katrol di sumur, ada skop, ada pinset, ya kan? Ada penjepit, roda sepeda, skrup, tangga. Nah, ini tadi adalah pesawat yang ada di rumah. Terus sekarang anak-anak, tugas proyek di 104. Cari permasalahan di sekitarmu yang belum diatasi dengan menggunakan prinsip sederhana. Tentukan prinsip pesawat sederhana untuk mengatasi permasalahan yang telah kamu temukan. Nah, ini proyek ini Bu Tintin lewati saja. Yang penting sekarang tugas kalian yang kalian belum kerjakan, kalian kerjakan semua dulu. Ya. Nah, ini sekarang kita lihat. Prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Nah, ini katrol, bidang miring, pengungkit, roda berporos. Nah, kita dapat menggerakkan anggota badan kita karena pada tubuh kita itu ada apa saja di situ. Nah, ini ada tulang, ya kan? Ada otot, ada sendi. Pesawat sederhana pada sistem gerak yang ada pada tubuh kita. Kita bisa melakukan pergerakan juga di situ, ya, karena tulang, otot, sendi. Terus sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini mengangkat binaragawan mengangkat barbel di situ. Pesawat sederhana mana yang sesuai dengan gambar otot pada atlet tersebut? Nah, apa di situ? Pengungkit. Ya, nah, ini adalah pengungkit. Terus di sini telapak tangan sebagai gaya beban, lihat. Siku sebagai titik tumpunya, tengah titik tumpunya di situ anak-anak. Terus lengan bawah sebagai kuasa. Berarti maaf, ini penumpu titik tumpunya ada di pinggir ya ini ya. Ini beban, ini lengan kuasa, ini penumpu. Karena kuasa berada antara lengan dan titik beban, maka pengungkit ini adalah jenis ketiga seperti tadi, ya, yang di depan. Terus nah, ini adalah titik tumpu, lengan kuasa, lengan beban. Yang tengah itu adalah lengan kuasa. Yang tengah adalah lengan kuasa. Sama di situ. Nah, otot leher kuasa, otot leher kuasa, tulang leher itu penumpu. Lihat di situ. Nah, otot leher, ya, otot lehernya itu sebagai kuasa,
tulang lehernya sebagai tulang leher ini ya anak-anak. Tulang leher ini, kemudian rahang ini adalah beban, ya. P, ya. Nah ini adalah kuasa di sini. Kuasa adalah otot lehernya, P-nya ini adalah penumpu, maka ini jenisnya yang kedua. Ya. Paham? Ya. Pelan-pelan. Terus lagi di situ untuk kasus 2 kaki jinjit. Ini titik kuasa ada di sini, ya. Kemudian tumpunya ada di bawah, bebannya ada di tengah. Maka di situ, nah, kalian bisa melihat yang di tengah itu adalah beban. Prinsip kerja pada sistem gerak. Nah, ini lihat bedanya di situ. Kalau jenis 1, titik tumpu itu ada di antara kuasa, dan beban. Ya, kuasa dan beban. Ini jenis 1. Kalau jenis 2, kuasa itu terletak antara tumpu dan beban. Ini tumbuh di sini, ini beban, ini kuasanya di sini. Jadi jenis 1 yang tengah itu adalah titik tumpu, ya karena yang ketiga titik tumpu ada di pinggir ini. Yang kedua titik tumpu itu ada di sini. Ya. Yang di tengah, maksudnya yang di tengah ini adalah yang beban. Yang di tengah ini yang beban yang kedua. Yang di tengah ini adalah kuasa di sini. Ya, ini kuasa. Yang di sini adalah titik tumpu yang 1. Titik tumpu kalau di tengah ini adalah pengungkit jenis 1. Kalau yang di tengah ini adalah kuasa jenis 2. Kalau yang di tengah ini beban, ya, yang di tengah ini beban, maka ini tingkat jelas anak-anakku, memang agak sulit, tapi coba nanti kamu pelajari kembali sambil mengerjakan uji kompetensi. Uji kompetensi di halaman 99 sampai dengan halaman 103 itu kamu kerjakan ya anak-anak ya. Nah, jelas anak-anak? Itu tadi adalah materi tentang usaha dan pesawat sederhana. Tugas yang diberikan Bu Tintin adalah kalian mengerjakan uji kompetensi di buku paket ya anak-anak. Halaman 99, saya ulang, sampai 103. Dan ini kamu harus segera kerjakan karena minggu depan tanggal 1 kalian sudah PAS. Dan tugas-tugas itu harus ada sebelum tanggal 1. Jelas anak-anak? Nah, Bu Tintin juga sudah membuka link untuk ulangan harian 1 dan ulangan harian 2. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Tintin ini kalian bisa memahami ya. Walaupun kalaupun ada kurang-kurangnya, kalian bisa mengulang membuka link kembali atau mempelajari di buku atau bertanya pada Bu Tintin. Kerjakan tugasnya anak-anak, jangan sampai menumpuk tugas-tugasnya yang akan membuat beban kalian menjadi lebih berat. Kerjakan semuanya dengan santai, dengan senang hati, sehingga kalian ringan untuk mengerjakannya. Ya, itu yang bisa disampaikan Bu Tintin. Bu Tintin mohon maaf kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian atau Bu Tintin kurang jelas menjelaskan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.